Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang seputar salat Jumat. Kemarin kita sudah sempat membahas apa saja yang disunnahkan ketika seseorang itu khutbah Jumat atau ketika salat Jumat. Nah, pada pertemuan siang hari ini insya Allah kita akan membahas apa saja perbuatan-perbuatan apa saja yang diharamkan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Karena di sana ketika dilaksanakannya prosesi sholat Jumat atau ketika khutbah berlangsung, ada beberapa larangan yang telah Allah larang kepada setiap hambanya. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, yahrumul kalamu wal imamu yahtub. Larangan pertama, ketika seseorang itu melaksanakan salat Jumat, larangan pertama adalah seseorang dilarang keras, tidak boleh sama sekali berbicara. Kapan itu berlaku? Wal imamu yahtub, yaitu ketika imam sedang berada di atas mimbar untuk berkhutbah. Jadi ketika imam sudah berdiri di atas mimbar, sudah mulai melaksanakan sholat Jumat, maka kita dilarang untuk berkata apapun, apa saja. Kita nggak boleh. Termasuk misalnya kita berbicara cuman mengingatkan orang di samping kita, sholat Jumat aja rami, mendel. Nggak boleh rami. Itu juga tidak boleh. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kenapa kita tidak boleh berbicara ketika sedang sholat Jumat? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yahtubu fahuwa kal himari yahmilu asfara. Nah, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, maksudnya ketika sedang sholat Jumat, ketika imam sedang khutbah, wal imamu yahtub, sedangkan imam tersebut sedang khutbah, fahuwa kal himar, maka orang tersebut seakan-akan seperti keledai. Keledai itu Bapak Ibu sekalian, itu sering dijadikan sebagai permisalan orang yang bodoh. Orang bodoh itu seperti keledai. Karena apa? Keledai sukanya meringkik, melenguh atau meringkik. Ya, itu intinya mengeluarkan suara. Dan biasanya namanya suaranya keledai itu bagus, nopo bagus. Gak enak didengar, jelek. Suaranya jelek. Wis suarane fales, orang kita kan wis suarane fales, cek nekat meneh. Merusak polusi suara. Cempreng, walek meneh. Nah, itu seperti itu. Nah, himar, keledai itu suaranya itu ketika meringkik mengeluarkan suara itu suaranya jelek. Maka orang-orang yang bodoh itu sering dipermisalkan, diambil ibarat seperti keledai.
Yahmilu asfara, yaitu keledai yang membawa kitab-kitab suci maksudnya. Ini bisa dibaca tafsirnya di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu bisa dicek di Al-Jumu'ah, itu ada larangan. Bahkan larangannya ketika sholat Jumat ini bukan hanya kita dilarang untuk berbicara ketika imam sedang khutbah, tapi kita juga dilarang untuk berjual beli. Misal ketika adzan sholat Jumat sudah dikumandangkan, ternyata ada di antara kita yang masih melakukan jual beli, maka kita dilarang. Adzan, namanya adzan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat, sehingga sebisa mungkin sebelum adzan sholat Jumat dikumandangkan, toko-toko itu harus ditutup, jual beli di cut setidaknya 10 menit. Karena kan kita juga butuh persiapan. Apalagi sholat Jumat ini adalah hari raya umat Islam. Namanya hari raya harus disambut dengan sukacita. Nggak bisa persiapannya cuma dadakan. Memang dikira tahu bulat, digoreng dadakan. Ini ibadah. Makanan saja kalau dimasak dadakan enak apa enak? Hah? Ya kecuali kalau makanan instan, mie instan ya tetap enak. Tapi misal kita mau masak nopo contohipun? Apa Pak? Kesukaan bapak-bapak di sini apa? Tongseng. Misal tongseng, ya, misal tongseng. Kita bisa masak tongseng 5 menit? Hah? Bisa pakai bumbu instan. Nah, ambil bumbu Indofood. Beli yang sudah jadi langsung dimasak. Tapi misal kita masak tongseng tadi, nggak bisa dadakan. Ini makanan loh ya. Makanan itu kalau nggak dimasak dengan meracik, dengan step by step itu nggak bisa. Padahal makanan, ya makanan enak nggak enak hasilnya sama Bapak Ibu sekalian. Tapi ini ibadah. Ibadah itu nggak bisa main-main, nggak bisa asal dadakan 5 menit. Oh, udah 5 menit ada langsung persiapan. Padahal ketika sholat Jumat kita diperintahkan juga untuk mandi, pakai wangi-wangian. Makanya kalau kita punya toko setidaknya jauh paling ya 30 menit, 10 menit maksimal 10 menit sebelum adzan sudah ditutup. Karena seseorang yang melaksanakan akad jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan kedua, di antara ulama ada yang mengatakan akad jual belinya nggak sah. Ada yang mengatakan di antara ulama akad jual belinya nggak sah. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat yang lebih tepat, jual belinya sah, tapi dia dosa. Jual belinya tetap sah. Misal kita umpamanya deal-dealan, jual beli itu kan harus ketemuan tatap muka, face to face nggak harus. Misal kita jual belinya pas adzan kedua, kita nelpon sama klien kita, gimana Pak? Udahlah, deal aja 4,5. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa 4,5 Pak, 49 lah. Ya wes 47. Pas 47 deal pas adzan kedua. Kalau dulu kan adzan kedua, dulu sholat Jumat itu adzannya ada 2 kali. Karena sebabnya dulu kaum muslimin itu banyak. Kaum muslim itu banyak, sedangkan masjidnya itu cuman difokuskan 1. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan itu beristihad bahwasanya adzan sholat Jumat itu 2 kali. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang saya rasa adzan sholat Jumat itu cukup sekali, nggak harus 2 kali. Karena pertama, masjid di masyarakat kita sudah banyak. Masjid banyak, di mana-mana ada masjid. Begitu juga
misal orang nggak dengar, alasannya kalau adzan 2 kali dan semua masyarakat dengar. Lah wong sekarang HP aja juga ada adzan waktu sholat bunyi banyak, dan kita juga tahu bahkan di masyarakat kita ada waktu sholat abadi. Waktu sholat abadi. Makanya di sebagian tempat orang itu karena dari kecil sudah terbiasa dengan waktu sholat abadi. Nek namanya sholat Jumat itu jam 12 tet itu sholat Jumat. Padahal adzan sekarang sholat Jumat itu setengah 12. Makanya ada kejadian di suatu tempat jam 12 pas itu sudah selesai sholat Jumat. Dia mencak-mencak, loh kok adzannya nggak kedengeran. Saya datang dari kampus, padahal kampusnya jauh pak. Perjalanan dari kampus ke rumahnya itu ya 20 menit, 30 menit. Itu kalau pakai motor. Kalau pakai mobil ya bisa 40 menit. Ya otomatis selesai ngajar kuliah langsung pulang ya telat sholatnya. Nah, makanya kita harus juga perhatian waktu sholat Jumat kapan. Nah ini yang dilarang ketika kita sholat Jumat adalah kita berbicara. Kita dilarang berbicara. Kenapa kok dikatakan seperti keledai yang membawa kitab suci? Karena seakan-akan namanya kitab suci itu di sana sudah ada aturan-aturannya, sudah ada pedomannya, sudah ada hal yang dilarang, hal yang diwajibkan, hal yang disunahkan. Maka dikatakan seperti keledai. Keledai yang membawa kitab suci, nggak ada manfaatnya sama sekali. Toh kita ketika sholat Jumat dilaksanakan, kita ngobrol, manfaatin apa? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Enggak. Misal, lo ada pak, ngapain? Ngingetin biar yang lain nggak berisik, nggak rame. Tapi secara tidak langsung kita juga ikut rame. Namanya misal anak berisik teriak-teriak, sampai khutbahnya nggak kedengaran. Mungkin nggak kita memperingatkan anak tersebut dengan pelan, sholat Jumat, ojo rame. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya harus dengan suara yang kencang. Kue lo sholat Jumat, kan malah ganggu yang lain, sebelahnya terganggu. Sebenarnya nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Maka dikatakan diibaratkan seperti keledai yang membawa kitab suci, nggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Keledai bisa baca juga tidak. Padahal di sana banyak kitab suci itu pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui. Makanya begitu juga orang-orang Yahudi itu diibaratkan seperti keledai yang membawa kitab suci. Hukumnya tapi ngeyel, sengaja hukumnya tahu, hukum rajam itu ada di Taurat, tapi sengaja ditutup-tutupi. Biar yang lain nggak ngerti, yang ngerti cukup dia. Makanya ketika memilih taat, misal kita tahu hukumnya ini haram, kita diam saja, nggak ada maslahat, nggak ada tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya, maka kita harus katakan ini haram, ini boleh. Kecuali kalau ada intimidasi, kowe nek ngomong haram anakmu tak ini, ya itu boleh kita berfatwa oh ini boleh ya, karena terpaksa itu boleh. Tapi itu biasanya harus melalui step-step yang panjang. Makanya orang-orang yang tahu hukumnya, tapi dia tahu hukum bahwasannya berbicara ketika sholat Jumat tidak ada manfaatnya, tetap ngeyel berbicara, maka dia seperti keledai yang membawa kitab suci, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan dalil yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sabda Nabi Muhammad SAW, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtubu faqad laghauta. Maksudnya adalah
takallamta bil lagwi wa huwal kalamul batilul mardud. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya idza qulta li sahibika, apabila engkau berbicara atau mengingatkan saudaramu, ansit, menengok, diamlah. Wal imamu yahtub, dan ketika itu imam itu sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah sia-sia. Ada yang mengatakan di sini pahala sholat Jumatnya itu sia-sia, dia nggak dapat pahala sholat Jumat. Dia nggak dapat pahala sholat Jumat sama sekali, karena intinya sholat Jumat itu sebenarnya di khutbahnya. Sholat Jumat, sholatnya penting, tapi khutbahnya itu juga lebih penting. Tapi walaupun lebih penting, terus kita cuma mendengarkan mendengarkan khutbah, sholat Jumatnya nggak ikut, ya nggak boleh. Nggak boleh, harus juga ikut sholat Jumat. Karena ketika seseorang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada sebab 3 kali berturut-turut, maka dia tersifati dengan sifat orang munafik. Nah, ada yang mengatakan faqad laghauta di sini itu pahala sholat Jumatnya hangus, dia nggak dapat pahala sholat Jumat. Tapi di sini maksudnya laghauta, penulis mengatakan laghauta, sia-sia di sini adalah sesungguhnya kamu telah berbicara dengan perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Seperti tadi, karena sekalipun kita mengingatkan orang untuk diam ketika sholat Jumat, sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, malah bisa jadi kita malah tambah rame, bukan malah diam, malah tambah rame. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Nah, terkadang ada sebagian di masyarakat kita, loh nek ngomong ora oleh, ya wis. Ketika khutbah sholat Jumat, apalagi saya ternyata duduknya di belakang, yang khotib suaranya nggak kedengeran, pas mikrofonnya mati, sing khutbah sudah sepuh, wis cocok. Daripada dengerin juga nggak kedengeran, daripada aku tidur, mending aku baca Al-Quran. Boleh nggak? Nggak boleh juga, sama saja. Nggak boleh. Mentang-mentang Al-Quran itu firman Allah, setiap hurufnya itu kita mendapatkan 1 pahala, bahkan bisa mendapatkan 10, dan 10 itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat kebaikan. Yowis, aku tak baca Al-Quran daripada nggak dapat manfaatnya. Nggak boleh, sama hukumnya. Karena ada sebagian di masyarakat, saya pernah lihat khutbah Jumat malah maca Al-Quran. Ini yang harus kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Begitu juga sebagian di masyarakat kita ini sering baca Al-Quran ketika sambil menunggu iqomat, sambil menunggu qomat, dia baca Al-Quran. Boleh nggak sambil nunggu sholat ditegakkan kita baca Al-Quran? Boleh nggak? Sholat wajib, sholat 5 waktu, boleh nggak? Boleh. Boleh, hukumnya boleh. Kita misal sambil nunggu sholat imam datang, kita baca Al-Quran, boleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, pernah Rasulullah SAW pernah memperingatkan seseorang ketika itu dia sedang membaca Al-Quran sambil menunggu sholat ditegakkan. Dia baca Al-Quran, ternyata di sampingnya itu ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Baca Al-Qurannya itu gimana? Suaranya itu keras sehingga mengganggu. Akhirnya Rasulullah SAW itu ditegur, nggak boleh kamu mengganggu saudaramu yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Padahal baca Al-Quran itu kebaikan. Nggak ada orang mengatakan baca Al-Quran itu dosa, nggak ada. Baik, baca Al-Quran itu baik.
Cuma namanya kebaikan juga harus ada aturannya juga. Nggak bisa kita ini baik terus kita asal mengungkapkan kebaikan tersebut, asal menjalankan kebaikan tersebut, enggak, ada aturannya. Kita puasa juga nggak boleh asal puasa, kita sholat nggak boleh asal sholat. Sama-sama sujud, akhirnya ya sujud, tapi ternyata hidungnya tidak menempel ke tempat sujud, atau dahinya itu tidak menempel ke tempat sujud, yang nempel itu cuman ternyata hidung sama dagunya. Itu juga nggak boleh gitu loh. Ada aturannya sholat. Atau misal seseorang rukuknya itu nggak lurus, nggak sempurna, kecuali kalau ada udzur nggih, sakit atau ya sepuh, encok, koyoan, ya itu maklum lah. Itu rukhsah atau bisa ditolerir, bisa ditoleransi. Nah sebenarnya dia bisa rukuknya itu bisa tegak, tapi dia nggak tegak, sholatnya asal-asalan kayak matuk ayam, sholatnya sah mboten? Ya nggak sah gitu loh. Nah Rasulullah SAW ini ada orang sedang baca Al-Quran, suaranya keras sehingga terdengar orang sampingnya. Rasulullah SAW ingatkan. Makanya ketika kita sambil nunggu sholat, ya boleh kita baca Al-Quran, tapi jangan sampai Al-Qurannya mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga apalagi ketika khutbah Jumat, mentang-mentang baca Al-Quran itu baik, khotibnya, pak imamnya ketika khutbah suaranya nggak kedengaran, suaranya pelan, bisik lagi, ya mending daripada saya nggak dapat pahala, mending saya baca Al-Quran. Itu alasan yang kurang tepat, salah kaprah, nggak bisa. Sholat sunnah ketika posisi khutbah boleh, bahkan Rasulullah SAW pernah memperingatkan seseorang ketika orang tersebut masuk ke masjid, tiba-tiba orang tersebut itu langsung duduk. Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang khutbah Jumat, setelah beliau mengucapkan salam, beliau langsung mengatakan, wahai sahabatku, wahai fulan bin fulan, kum, berdiri, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah ini begitu juga sebagian masyarakat kita ada kebiasaan yang kurang tepat. Kadang ketika kita masuk masjid, adzan, kita nunggu adzan, harusnya kita langsung sholat, nggak usah nunggu adzan selesai, nggak harus nunggu adzan itu selesai, kita langsung sholat Jumat. Pas sholat Jumat ya langsung. Karena apa? Jangan sampai kita ketinggalan khutbah Jumat. Apalagi sekarang kan khutbah Jumat itu kan singkat-singkat, 10 menit selesai. Kalau dulu khutbah Jumat bisa 15, 20, bisa 25. Sekarang 10 menit udah selesai. Makanya, nah walaupun sedang adzan dikumandangkan, kita masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, nggak harus nunggu selesai adzan dikumandangkan. Begitu. Itu sebagian, ini banyak di masyarakat kita yang kurang tepat. Makanya saya kadang-kadang ketika sholat Jumat, pas momen saya datang pas adzan gitu, saya nyari sok paling depan, saya langsung berdiri, saya langsung sholat depan imamnya, langsung saya sholat padahal lagi adzan. Maksud saya biar orang itu tahu gitu loh, ini boleh, ini sunnah, ini diperintahkan. Ketika sholat Jumat itu harusnya kita masuk walaupun sedang adzan, kita sholat sunnah terlebih dahulu. Karena kadang kalau masyarakat kita nggak diberikan contoh itu ya nggak ngerti gitu loh. Nah begitu. Ini larangan pertama adalah berbicara ketika khutbah sedang dilaksanakan. Kita dilarang untuk berbicara walaupun kita mengingatkan saudara kita yang ada di sebelah kita. Kemudian larangan yang kedua, adalah wa yahrumu takhatti'u liqabin nasi asna al-khutbati. Nah, seseorang dilarang untuk melangkahi pundak-pundak saudaranya ketika
khutbah Jumat itu dilaksanakan. Nah kita sering misalnya kita khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat tiba-tiba ada orang datang dari belakang, padahal depan itu sebenarnya softnya itu sudah penuh. Dia sengaja dari belakang sampai depan, itu nggak boleh. Kecuali kalau depan itu ada yang kosong, itu boleh. Tapi tetap nggak boleh, ya harus dengan cara yang sopan, nggak asal langsung melangkahi pundak orang, nggak permisi kula nuwun dulu, nggak pakai kula nuwun langsung blus langsung ke depan. Atau kalau di masyarakat kita kan biasanya dipakai tangan, ditepuk dulu biar tahu oh ya geser. Nah itu kalau soft depan itu belum terisi. Tapi yang lebih baik kalau misalnya soft depan belum terisi, belakangnya ngisi. Jangan sampai yang belakang malah ngisi yang depan. Karena kalau yang belakang ngisi yang depan itu nanti malah mengganggu jamaah yang lain, apalagi khutbah sedang dilaksanakan. Nah firmannya, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, liqauli sallallahu alaihi wasallam lirajulin ra'ahu yatakhattar liqaba ijlis faqad adaita. Karena suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah, kemudian beliau melihat salah seorang sahabat yang ketika itu melangkahi pundak-pundak sahabat yang lain. Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, ijlis, duduklah wahai sahabatku, tolong duduk, sesungguhnya engkau telah mengganggu orang lain, sahabat yang lain. Ini dalil ini bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini, bahwasannya pertama kita dilarang untuk melangkahi pundak-pundak orang lain ketika khutbah Jumat sudah dilaksanakan. Nggak boleh menggeser, mengganggu orang sedang menyimak khutbah Jumat. Faedah yang kedua, bahwasannya bagi seorang khatib yang bertugas untuk khutbah, dia boleh memperingatkan apa saja yang terjadi, kemungkaran-kemungkaran, kesalahan-kesalahan yang terjadi di hadapannya ketika dia sedang khutbah. Tapi ini juga perlu dilihat maslahat dan madorotnya. Karena terkadang ketika kita mengingatkan orang di atas mimbar, orang tersebut nanti akan merasa tersinggung, maka merasa dipermalukan. Makanya di awal ketika pembukaan tentang bab sholat Jumat, saya katakan khotib itu ketika khutbah nggak usah bahas masalah politik, nggak ada faedahnya. Apalagi kampanye pilih fulan bin fulan, nggak ada faedahnya. Itu bukan termasuk khutbah yang baik. Kalaupun seandainya kita memerintahkan, misalnya pas masa-masa pemilu misalnya, kita ingin memperingatkan orang lain agar tidak salah pilih, kita cukup memperingatkan secara garis global, secara umum. Pilihlah seorang pemimpin yang amanah, yang tanggung jawab. Nggak usah nyebut ini sebentar lagi kita akan pemilu, nggak ada faedahnya. Kita harus menghilangkan khutbah Jumat kita dari hal-hal yang nggak ada faedahnya. Nggak ada faedah sama sekali. Kita malah jadi juru kampanye. Khotib, seorang imam, seorang dai itu harus jauh-jauh dari namanya juru kampanye. Tim sukses. Berapa banyak, saya mohon maaf ya, berapa banyak ustadz-ustadz yang dulu secara dakwah bagus, ketika sudah terjun ke dunia politik hancur. Karena politik itu semuanya kamuflase, penipuan di atas penipuan. Saya katakan nggak ada politik, partai politik di Indonesia ini yang syar'i itu nggak ada, satu pun nggak ada yang sesuai syariat, nggak ada. Pasti ada larangan-larangan yang
kerja diterjang. Saya ngomong ini nggak asbun, tapi saya punya data. Saya kenal dengan salah satu tim sukses di pemilihan wali kota. Saya sebut saja nama wali kota, pemilihan wali kota di Solo. Karena saya orang Solo, saya kenal dengan salah satu tim suksesnya. Yang diusung itu calonnya orang paham agama, orang ngaji. Ketika itu pemilihan itu ketika disurvei kalah sekian persen. Karena apa? Kalah sekian persen itu karena disebabkan oleh serangan fajar. Akhirnya apa yang terjadi? Oke. Karena serangan fajar ini sangat menentukan, akhirnya dari tim sukses tersebut juga menyiapkan turun serangan fajar. Ini namanya sogok, suap, haram hukumnya. Kita sering mengatakan dasar koruptor, suka nyuap, suka nyogok. Ya apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan kita? Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang menyogok, dan orang yang menerima sogokan. Sama-sama kena laknat. Sama. Partainya, saya tahu partai pendukungnya Islam semua. Termasuk ambil uangnya jangan untuk orang itu, ya itu termasuk sama. Akan di masyarakat kita kan, ya jika duitnya aja. Ya kalaupun seandainya, misalnya, kecuali kita nggak tahu gitu loh, kita tiba ada orang ngasih gitu, kita nggak ngerti apa, ya dikasih ya kita terima aja gitu loh. Apalagi dia nggak bawa embel-embel partai, nggak nanti coblos ini ya, kita nggak ngerti ya. Hukum asalnya itu pemberian umum gitu loh. Kecuali kalau tiba-tiba ada serangan fajar, ada amplop di depan rumah kita, ada stempel partai. Lagi bansos diganti stempel partai. Ada. Sekarang nggak ada yang gratis, Pak. Nggak ada yang gratis, bener. Sekarang nggak ada yang gratis, bener. Makanya karena ini bener, tapi kadang dijadikan sebagai pembenaran dalam menerjang rambu-rambu syariat. Ya benar, soalnya nggak ada yang gratis. Nggak ada makan siang gratis jenderal. Benar. Tapi jangan sampai kita menerjang syariat yang telah Allah haramkan. Ini urusannya ini panjang. Kalau kita nggak tobat, susah. Kalau mohon maaf ya, kalau pemimpin kita seperti itu ya misal kita sering dengar tiba-tiba OTT, operasi tangkap tangan. Bagi yang ya sini kan banyak yang pensiunan pegawai ya. Misal anak buahnya kena OTT gitu ya, wajar gitu loh. Karena banyak praktek-praktek suap di masyarakat kita itu banyak, baik yang berlabel syariat ataupun non syariat. Ya bener loh. Misal kita mau masukkan anak ke pondok, nyuap. Iya ustadznya ada loh. Saya dikira ngomong seperti ini asal asbun. Saya 5 tahun jadi panitia penerimaan santri di pondok saya. Saya 5 tahun, 5 periode berturut-turut. Saya jadi penanggung jawab tes tulis. Saya penanggung jawab. Bahkan dari panitia ngomong, nanti kalau ada calon santri yang kamu kira lihat bagus, potensi, itu tolong beritahu kami, catat namanya. Karena kan ketika tes tulis kan saya ajak ngobrol, saya pancing-pancing. Kan orang pintar sama orang yang ya biasa-biasa kan kelihatan. Terus orang yang dari adab, sopan santunnya baik, itu kan ada plus minusnya kan. Kata panitia nanti catat. Saya pernah loh, Ustaz, awasin anak saya tes tulis. Karena di pondok saya itu tes tulis itu dari 100 dia dapat poin 35. Ngantongin 35 itu udah lumayan. Karena batas minimal diterima itu 75 dari 100 nilainya. Kan lumayan, udah setengah kan. Saya pernah
loh. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Ini namanya sogok. Kalau Bapak pengen anak Bapak diterima, ya silahkan belajar, jangan nyogok saya nggak bisa disogok. Saya bener disogok. Waktu itu uangnya lembaran merah. Saya nggak mau saya mohon maaf, saya nggak mau. Banyak. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau di masa kita masih banyak suap, kita menghalalkan sogok menyogok. Ya kalau banyak apa ya? Ya banyak pemimpin kita yang kena OTT ya jangan salah. Walaupun ya sebagian ya ada yang kena fitnah ada. Namanya dunia politik dan ya pekerjaan itu kan banyak. Soalnya kita tahu semua lah. Orangnya bersih tapi tiba-tiba kena skandal. Banyak seperti itu. Tapi itu ya secara umum orang itu baik. Pak Ustadz, mohon maaf, Ya, pulang keluar ke rumah sakit. Sinten yang sakit Bu? Oh kantor. Ya semoga sehat-sehat walafiat. Amin. Nah kita lanjutkan. Adapun orang yang wa isghalu lahum an istima'il khutbah. Begitu juga kita dilarang untuk menyibukkan seseorang dari mendengar khutbah. Misalnya ketika kita sholat Jumat. Nah biasanya ketika sholat Jumat kan di masyarakat kita tolong HP-nya untuk di silent. Itu sering loh. Ketika khutbah Jumat lupa mematikan HP, di telepon malah ganggu orang lain. Nah itu juga termasuk menyibukkan orang dari khutbah Jumat. Jadi ketika sholat Jumat pastikan HP-nya di silent atau di mode pesawat biar di telepon nggak nyambung, di WA nggak masuk. Kan sekarang kan kalau orang zaman dulu itu kan di telepon, sekarang kan di WA juga bunyi penting ganggu. Nah makanya kalau nggak bisa mematikan HP di mode pesawat. Ammal imam, adapun imam, fala ba'sa bitakhattihil liqaba illam yumkinul wusul ila makanihi illa bidzalika. Kecuali imam, misalnya imam ini boleh melangkahi pundak-pundak orang lain. Misal ternyata imamnya, khotibnya ini datangnya telat. Nah nggak ada jalan kecuali mau nggak mau harus melompati pundak-pundak jamaah sholat Jumat yang lain. Makanya ini, nah biar imamnya misalnya datang telat, nggak harus melangkahi pundak-pundak yang lain. Ya kalau masjid kalau bisa ada pintu Doraemonnya. Nah, iya pintu Doraemon, pintu darurat. Jadi misal imamnya datang telat langsung masuk pintu tersebut, ujug-ujug nongol di mimbar. Ada seperti itu. Nah itu bisa diagendakan. Biar misalnya imamnya datang telat, ya nggak harus dari belakang. Apalagi namanya melangkahi orang lain kan, ya malu Pak, malu. Tapi terkadang gini ada justru supaya imam Jumat, khotib Jumat itu datangnya istilahnya terakhir, Nah. dan dia tidak perlu melaksanakan sholat sunat, begitu ya? Oh. Biar imam imam Jumatnya Iya. datang Khotib Jumat itu dia datangnya terakhir. Jadi dia tidak perlu melaksanakan sholat Sunnah. wajib, baik tahiyat Iya. mutlak. Iya. Saya pernah tahu seperti itu, benar nggak itu? Alasan kenapa, maksudnya ini alasannya apa? Iya. Jadi, Konteksnya gimana? ketika imam itu sudah di dalam Ya? atau sudah itu sudah menutup yang lain untuk bisa dapat apa ya sholatnya itu, sholat sunahnya di situ dengan adanya imam. Mungkin seperti itu enggak, karena saya ingat betul itu bahwa imam itu datangnya supaya terakhir, termasuk kalau Ustadz Mas juga menyarankan ya imam itu terakhir. Imam datang terakhir. Kalau Tapi maksudnya saya kira seperti itu, cuma saya kurang paham. biar nggak melangkahi yang lain gitu, atau gimana maksudnya? Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Biar terakhir, biar Iya. enggak
Nggak sholat sunnah. Biar orang masih bisa melaksanakan sholat. Jadi mepet aja Oh, datangnya. Ya udah, misalnya kalau imam misal datangnya awal, mepet ya. orang kan wah orang orang kesusu. sholat. Oh, Tapi kalau Bisa imam mulai. datangnya terakhir, jamaah kan jadi tenang sholatnya, gitu. Gitu. Itu kan masih ada menunggu imamnya. khotibnya. Tapi uangnya itu sholat sunnah enggak? Ya imamnya kan nggak harus sholat sunnah. Iya, Nggak Enggak harus ada sholat sunnah. sunnah. Ya kondisional sih. Imam itu datang terakhir atau awal. Kalau menurut saya itu urusan yang luas, urusan yang nggak perlu diperselisihkan. Karena di setiap tempat itu punya kebiasaan masing-masing. Ya bebas mau imam datang terakhir biar jamaahnya itu tenang, nggak wah nek kalau imamnya datang awal kan, wah itu Pak Imam udah di depan nih. Imam udah di depan nih. Wah. Jojo tiba-tiba imamnya berdiri langsung khutbah. Ya itu bebas sih. Di solusinya terkadang supaya membuat tenang, imam itu sudah berada di ruang sendiri gitu. Oh ya. Jadi tidak di situ tapi ada di ruangan sendiri. Amal lain. Ya itu bebas sih. Karena kalau di daerah asal saya di Sukoharjo, imam itu datang itu harus 15 menit sebelum khutbah. Tenang. Terus duduknya di depan. Jamaah tenang. Duduknya di depan. Pertama ya soft depan. Tapi ada juga yang ya imam tuh datangnya suruh terakhir. Termasuk datang ke masjidnya juga terakhir. Tapi panitia itu. tapi benar. Takmir itu kan bal-bal kurang tekan nih. Tapi yang jelas konfirmasi, Pak. Kan intinya konfirmasi. Nah di tempat lain itu ya bebas mau datang kapan bebas. Tapi yang di sini konteks saya maksud saya ini imam itu boleh melangkahi pundak. Misal dia datang terlambat. Dan masjid ini ternyata nggak punya pintu Doraemon gitu. Pintu untuk langsung menuju ke mimbar. Posisi orang duduk, pundaknya lah. Nah, bagi imam atau khotib itu boleh melangkahi pundak tersebut. Itu khusus untuk imam dan khotib. Kalau jamaah nggak boleh. Makanya bagusnya masjid itu ya punya pintu yang langsung ke mimbar. Karena kalau masjid nggak punya pintu yang langsung ke mimbar tuh kadang juga kasihan gitu. Imam datang telat, nggak ada pintu langsung ke mimbar kan sudah belum mulai khutbahnya sudah grogi duluan. Enggak setiap imam pun jadi khotib ya. Nggak setiap imam jadi khotib. Tapi bagusnya imam itu juga sekaligus khotib. Tapi boleh misalnya khotibnya tersendiri, imamnya tersendiri itu boleh. Nggak masalah. Tapi bagusnya imam sekaligus khotib. Saat kemarin ada pertanyaan dari santri, saya mengatakan tolong ini jadikan PR, banyak yang saya minta sebagai PR. Nah, tapi mumpung saya masih ingat salah satunya, ini ketika jamaah seperti di Masjidil Haram atau masjid yang besar itu, ketika batal di tengah saat sholat, itu bagaimana dia akan keluarnya? Apakah melewati ke kanan, ke kiri, atau dia menyibak ke belakang? Ini karena kalau orang dalam posisi sholat itu tidak boleh melewati kan, dan soft kita semua rapat begitu. Ya. Jedanya itu kalau misal kita batal batal sholat misalnya di Masjid Nabawi atau mana lah misalnya. Kalau Masjid Nabawi masih gampang. Masjidil Haram yang susah. Yang ribet. Misal kita sedang sholat tiba-tiba batal. Terus kita ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Ke kanan langsung mepet, mojok lewat pinggir. Tapi juga boleh langsung merobos ke belakang. Ya. Kita boleh lewat di depan orang sholat, boleh. Karena apa? Imam ya karena sholat jamaah itu sutrohnya mana? Imam. Ya jadi sutroh imam. Kalau sholat jamaah yang jadi sutroh itu imam. Kita nggak boleh lewat depan imam. Tapi depan orang sholat, jamaah yang lain sedang sholat itu boleh. Oh, ini saya baru tahu.
itu boleh, Tapi kalau dengan nggak dosa. apa? Sing ngarep dhewe ya. Tapi jangan sampai mengganggu yang lain gitu loh. Oh. Ya dikondisikan bagaimanalah caranya. Dikondisikan bagaimana caranya, jangan sampai kita batal mengganggu jamaah yang lain gitu loh. Kita asal keluarnya asal budak duduk, asal togos sana togos sini langsung. Ya enggak, harus pelan-pelan. Apalagi kan masyarakat kita kan orang Indonesia yang notabene di Arab Saudi terkenal sopan santunnya tinggi. Tapi justru karena nggak tahu, malah kita lihatnya di Arab itu orang dilewati sholatnya dia langsung membentangkan tangannya gini. Itu karena dia sholat dia lewat di depan orang sholat. Iya, nah itu kan Nah, yang nggak boleh lewat di depan orang sholat, misalnya orang tersebut sholatnya sendirian. Kita nggak boleh lewat di depan orang tadi. Misal, ini saya kasih contoh nih. Misal Pak Reza imam, jadi imam sholat. Kemudian jamaahnya Pak Muji, Pak Hananto, terus Pak siapa lagi? Pak Handoyo. Pak Fani juga bisa. Gitu? Pak Ahmad Dhani, bukan musisi itu. Iya, musisi. Lagi Oh ya, lagi libur. Misal Pak Reza itu imam. Kemudian jamaahnya itu ada Pak Handoyo, Pak Muji, Pak Fani, Pak Hananto, Pak Ahmad. Nah, salah satu di antara beliau ini batal. Dan di belakangnya itu ada ibu-ibu misalnya. Boleh nggak? Misal Pak Muji lewat di depan softnya Pak Fani, boleh nggak? Boleh. Karena yang jadi sutroh itu Pak Reza. Kecuali misal Pak Reza sholat, kemudian sholat sendirian, sholat sunnah, kemudian Pak Muji lewat di depan Pak Reza, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu yang haram. Tapi kalau sholat jamaah yang dijadikan sutroh itu adalah imam, bukan tempat sujud kita. Tapi walaupun begitu, ketika kita batal, sebisa mungkin jangan sampai mengganggu yang lain. Apalagi melangkahi ya asal langkah sana, sini, sundul sana, gasak sana, gasak sini, ya itu nggak boleh. Tapi yang seperti ini, yaitu terkadang kembali ke adat masing-masing. Iya. Karena orang Arab, mohon maaf, orang Arab itu megang kepala, itu biasa. Megang janggut ya nggak biasa. Iya, ini beda adat kita aja gitu loh. Kita tinggal kita pintar-pintar mensikapinya. Karena adat orang Arab megang kepala itu menghormati orang, penghormatan. Tapi megang jenggot, megang kepala itu penghormatan. Begitu juga dengan megang jenggot, penghormatan. Jadi orang megang kepala gitu nggak apa-apa. Bukan dikatakan ini nggak sopan, ya sopan. Bahkan orang kalau di Arab, orang pengen menghormati seseorang itu salaman tangan, kemudian megang kepala. Kepalanya itu ditundukin gini, dicium. Kita salaman megang kepala orang, Pak, dasar anak durhaka. Jangankan jangankan ke orang lain, ke orang tua kita dianggap anak durhaka loh. Itu cuma beda adat aja. Satu lagi, Ustaz. Kalau itu sutroh itu bukankah harus kayu atau sesuatu yang berdiri gini? Oh iya. Kalau itu sajadah apakah sudah cukup? Sutroh itu intinya sesuatu yang jadi bahasa Arab itu martafa'a anil ardi, sesuatu yang di atas tanah gitu, sesuatu yang bisa menjadikan pembatas gitu loh. Misal ini kita sholat ya, kita kasih tas depan tempat sujud kita, atau kasih tisu, orang boleh lewat di depan tisu ini atau depan tas kita, itu boleh. Bahkan ada yang mengatakan sutroh itu cukup dengan garis. Kita ngasih garis, kita mau sholat misalnya di padang pasir, karena ini konteksnya di padang pasir, beda dengan masjid kita mau ngasih garis kan nggak mungkin.
Nah, kita tinggal kasih garis, ini tempat sholat saya. Jadi kalau orang misal lewat di luar garis ini boleh, nggak dosa. Tapi kalau di dalam garis dia dosa. Maka ini bagusnya ketika kita sholat, saat kita sholat sunnah itu kita cari tiang. Kalau nggak ada tiang, kita sholat di belakang orang ya sholat. Jangan sholat, misalnya kita asal sholat depan itu longgar lowong gitu ya, kita nggak ada sutrohnya, kita harus cari sutroh. Harus ada pembatas. Walaupun memang mencari sutroh ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah kita ketika sholat harus ada sutroh dulu, atau nyari sutrohnya ketika kita sudah sholat? Tapi ala kulli hal, seseorang ketika sholat harus ada sutrohnya. Begitu. Kita poin terakhir yang di hal-hal yang dilarang ketika khutbah Jumat. Yang terakhir adalah wa yukrahut tafriqu bainal isnaini liqouli sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jumu'ah summa raha falam yufarriqa baina isnaini fa sallama kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Dan seseorang itu dimakruhkan, dibenci ketika sholat Jumat dia memisah di antara dua orang. Misalnya ada orang yang duduk sampingan, misal Pak Muji dengan Pak Fani. Kemudian saya lihat di belakang ini ada sedikit longgar gitu. Terus saya geser Pak Muji suruh ngapunten Pak, atau Pak Fani ngapunten, minggir sedikit, terus saya duduk di antara mereka berdua. Ini juga dilarang. Makruh. Sini konteksnya makruh, tapi ketika ulama zaman dahulu ketika mengatakan ini hukum yang makruh, maksudnya adalah karahatut tahrim. Makruh itu ada dua, karahatut tahrim dan karahatut tanzih. Makruh itu bisa jadi makruh yang diharamkan atau makruh yang bukan didiamkan, lebih baik ditinggalkan. Tapi ketika dikerjakan dia berdosa. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa manikta salayum al-jumu'ah, barang siapa yang mandi besar ketika sholat Jumat. Nah ini makanya ketika kita sholat Jumat kita dianjurkan untuk mandi besar. Apalagi yang masih mempunyai pasangan, bagus untuk mandi besar, junub beneran, itu bagus. Tapi kalau yang sudah jomblo atau duda, janda, ya sabar-sabar mohon. Walaupun nggak ngapa-ngapain tetap harus dulu. Enggak, kalau nggak ngapa-ngapain ya mandi junub. Tapi kalau bisa junub beneran, paham ya maksudnya? Nah itu bagusnya ketika kita sedang mau melaksanakan sholat Jumat, mandi Jumatnya itu ya junub beneran gitu loh, bukan junuban. Nah, itu pagi atau hampir mau Jumatan itu tak bebas. Karena kita mau ke kantor misalnya gitu. Ya bebas lah. Kan tiap kita kan ada waktu-waktu yang ya luang lah, beda-beda. Sudah tahu, sudah paham masing-masing. Nah, pagi diniatin langsung sekalian mandi Jumat. Mandi ya bagus. Kalau itu mending mandinya ya dekat-dekat dengan sholat Jumat, Pak. Nah, iya, bagusnya seperti itu. Kecuali kalau junub beneran. Misal kan misalnya jam 1 malam junub beneran ya bagus. Enggak subuhan Subuhan, Pak. Subuhan. Tetap subuh, pasang alarm. Nah, kemudian barang siapa yang mandi junub, barang siapa yang mandi janabah untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia roha, kemudian dia berangkat menuju masjid terdekat, falam yufarriqu bainal isnaini, dan ketika dia sampai ke masjid, dia tidak memisahkan di antara dua orang. Fasalla, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah. Maka sunnahnya sholat Jumat itu mandi besar, kemudian berangkat ke masjid awal-awal, tidak memisahkan di antara dua orang,
dan setelahnya dia melaksanakan sholat sunnah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan. Keutamaannya apa? Dia dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat tadi dengan Jumat yang akan datang atau Jumat sebelumnya. Intinya antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, dosa-dosanya akan Allah ampuni. Dosa apa saja? Dosa kecil. Kalau dosa besar diampuninya kapan? Tobat. Misal dosa besar itu apa? Membunuh. Ya kalau membunuh itu terlalu mainstream, Pak. Sudah orang tahu membunuh, zina itu sudah mainstream, Pak. Mencuri itu sudah besar. Makan riba lah. Makan riba itu dosa besar. Bahkan makan riba itu dosanya lebih besar daripada zina. Iya. Kenapa? Kalau dusta. Dusta ya dosa. Tergantung dusta itu dosa. Ada bisa masuk kategori dosa kecil, bisa masuk kategori dosa besar. Dusta sama istri itu dosa. Tapi dusta sama istri itu nggak harus dosa kok, Pak. Kita bohong sama istri atau bohong sama suami itu nggak mesti kita berdosa. Misal kita lihat, Masya Allah ibu cantik banget. Karena apa? Ibunya dari pagi ngomel terus. Ibunya difitnah. Padahal sebenarnya ya ibunya ya cuma pakai daster, camping, baunya juga nggak wangi. Ya. Boleh, itu bohong apa bohong? Ya bohong. Tapi itu bisa malah berpahala, nggak dapat dosa. Nah, makanya dosa besar itu harus ditaubat. Kita misal pernah melakukan dosa besar ya tobat. Misal riba, sisa-sisa uang riba ya sudah gitu loh. Kalau yang boleh dimakan. Yang sudah berlalu ya sudah gitu loh. Yang sudah berlalu ya sudah. Yang masih sisa harus diselesaikan. Riba itu apa? Banyak riba itu. Banyak riba itu apa? Banyak. Riba apa namanya juga riba. Nah itu, misal kita kerja di perusahaan. Nah, bagi perusahaan kan umumnya itu riba. Apakah hasil kerja kita berarti haram karena perusahaan tersebut itu misalnya asuransi, bank. Ya kalau misalnya kita ini nggak ada kaitannya berkaitan dengan riba, ya insya Allah hasilnya halal. Tapi kalau misalnya kita berkaitan langsung dengan riba tersebut, ya bisa jadi riba. Bisa jadi hasil yang kita hasilkan adalah haram. Kalau itu berkaitan langsung. Contohnya apa? Karena kan riba itu yang dilaknat itu 10. 1. Pelaku riba. 2. Yang dipinjemi. 3. Yang nyatet. 4. Saksinya. 5. Apa? Kendaraan yang dipakai untuk memuluskan praktek riba tersebut. Apalagi? Ada 10. Ya karyawannya. Karyawan yang dapat gaji. Karyawannya dapat gaji karena dia misalnya yang nulis transaksi riba, ini dapat dosa. Setelah pensiun dapat pensiun terus-terusan riba. Kalau pensiun kita sudah nggak kerja kan? Tapi kan dari hasil. Ya dari hasil pensiun bank. Nah itu yang perlu dirinci, Pak. Perlu dirinci. Kalau misal kita ya seperti tadi, kalau kita nggak ada kaitannya secara langsung itu boleh, hasilnya boleh diambil. Ini kalau sudah nggak ada kaitannya, dia nggak ada kaitannya. Misal kayak dia kerja di perusahaan pajak itu kan haram. Misal dia kerjanya itu nggak ada kaitannya dengan pajak, tukang kebon, ada kaitannya sama riba. Tukang kebon, tukang parkir.
Tukang parkir di bank. Tukang parkir bank. Sing bayar kamu. Tukang parkir itu yang bayar. Nasabah ya? Yang bayar siapa? Nasabah. Nasabah yang ke sana ya? Nah kalau yang bayar nasabah ya Enggak. ya bisa. Enggak. Bisa. yang terjadi pegadaian Ini panjang. Pajak itu secara umum haram. Secara umum haram, tapi ada pajak yang boleh. Pajak-pajak tertentu itu boleh. Makanya saya pernah sedikit ya saya tambahin. Saya pernah ngobrol dengan teman saya, orang Saudi. Saya tanya, negara ente itu hebatnya apa sih dibanding negara ini? Indonesia, gas batu bara ada, tambang ada, tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, tambang. Banyak. Arab Saudi itu cuma ada di satu, tambang minyak. Masyarakatnya males-males. Indonesia sebelum subuh aja udah berangkat, pulang kapan? Habis isya. Tapi kenapa Indonesia nggak kaya-kaya, nggak makmur? Kata teman saya, dia sambil guyonan, tapi ada benarnya. Karena negara ente banyak menggunakan penghasilan yang haram, katanya. Pajak, riba, rokok, pajak prostitusi haram, udah pajaknya haram. Sedangkan di Saudi itu nggak ada pajak. Saudi nggak ada pajak. Baru 2 tahun ini ada pajak karena pandemi, karena ekonominya mulai turun. Seperti itu. Allah Ta'ala, saya tutup. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan setelah besok mungkin. Karena saya sepertinya habis langsung pulang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.